Selamat malam semuanya, karena udah jam 7.10 kita langsung mulai aja. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah bang. Udah bang. Oke, berarti pertama kita mulai ke turunan ya kan, materi UAS tuh turunan integral sama ODE kan. Spline nggak masuk kan, jadi kita langsung mulai ke turunan aja. Jadi turunan sebenarnya gampang aja, ini cuman masukin rumus. Ya tinggal dimasukin rumus aja, beneran masukin rumus. Misalkan kalian punya rumus ini, jadi tinggal dimasukin, misalkan ditambah X-nya ditambah step size-nya ditambah H-nya gitu. Misalkan H-nya 0,1 atau 0,001 deh. Tinggal dimasukin, diikutin sesuai rumusnya. Harusnya sih kalaupun ada soal turunan, rumusnya bakal dikasih. Jadi kita langsung aja ke misalkan contoh soal ya. Jadi diberikan grafik pengukuran sensor sudut berdasarkan waktu gitu. Nah, di sini dikasih waktunya, terus dikasih hasil pengukuran sudutnya. Nah, di sini kita pengen disuruh hitung kecepatan pas di 0,2. Nah, kita kan tahu kalau misalkan kecepatan sudut itu adalah turunan pertama dari posisi sudut kan. Jadi kita langsung cari aja turunan pertama dari grafik ini. Nah, turunan pertamanya di detik ke 0,2. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini. Jadi kalau kita lihat ke tabelnya yang ini ya, sama. Nah, jadi kita pilih H-nya, step size-nya 0,1. Karena kan di sini sampel datanya tiap 0,1 ya, jadi paling dikit cuma bisa 0,1. Jadi kita pilih 0,1 buat step size-nya. Karena makin kecil makin bagus, buat step size makin akurat. Bisa dilihat di ini error-nya ya. Error-nya berarti kan step size dikuadratin ya. Nah, kalau misalkan step size-nya kurang dari satu, kurang dari satu kan kalau dikuadratin atau dipangkat 4, pangkatnya makin besar kan dia makin kecil, berarti errornya makin sedikit, berarti makin bagus kalau step size-nya makin kecil. Nah, kita langsung aja, kan tadi rumusnya buat turunan di X itu adalah hasil dari X ditambah step size dikurang hasil dari X-nya, fungsi dikurang step size dibagi step size-nya dikali 2. Nah, kan kita pengen cari di 0,2 nih, turunan di 0,2. Berarti yang kita cari adalah posisi sudut di 0,3 sama posisi sudut di 0,1. Kenapa? Karena kan 0,2 min 0,1, oh sorry tambah, sama 0,2 min 0,1. Hasilnya kan itu dia 0,1 sama 0,3. Nah, terus dibagi 2 dikali 0,1. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih. Yang 0,3 itu berapa? Ini kan 0,3, 0,95. Terus yang 0,1, 0,15. Berarti 0,95 dikurang 0,15, 0,8. 0,8 dibagi 0,2. Hasilnya 4 radian per second. Nah, sebenarnya selain rumus yang ini, ada juga rumus yang lain ya, yang feed forward sama yang backward. Cuman kalau misalkan nggak dikasih rumus, mending kalian pakai yang ini aja sih, karena ini paling gampang dihafalin. Sama lebih bagus juga daripada feed forward atau back forward. Nah, metode lainnya adalah pakai ekstrapolasi Richardson.
Jadi di Richardson ini kita butuh 2 perhitungan turunan. Nah, jadi kita hitung kembali turunannya dengan step size kedua, dan step size kedua itu ukurannya 2 kali dari step size yang pertama. Tadi kan kita step size yang pertama 0,1. Nah, berarti di step size yang kedua kita kali 2 jadi 0,2. Terus sama aja, berarti kan karena kita mau cari turunan di 0,2, terus step size-nya 0,2, berarti kita cari sudut di 0,4. Kenapa 0,4? Karena kan 0,2 tambah 0,2, 0,4 kan. Terus dikurangin posisi sudut di 0. Kenapa 0? Karena 0,2 dikurangin step size, ya kan, 0,2 kurang 0,2 sama dengan 0. Terus sama dibagi 2 kali step size. Jadi kita langsung cari aja 1,4 dikurang 0. 1,4 dikurang 0, 1,4. Salah nih ya? Enggak, deng. 1,4 min 0, 1,4 dibagi 0,4. Hasilnya sekian. Nah, kalau misalkan udah, formula Richardson itu apa? Formula Richardson itu adalah 4/3 dikali step size hasil turunan dengan step size yang lebih kecil dikurang 1/3 dikali turunan dengan step size yang lebih besar. Nah, tadi kan kita udah cari yang turunan pertama itu, yang step size lebih kecil kan hasil 4. Berarti tinggal 4/3 dikali 4 dikurang 1/3 dikali yang ini, yang turunan dengan step size lebih kecil. Kalau dicari hasilnya 4,167 radian per second. Kurang lebih gitu buat turunan. Sekarang kita ke turunan yang multivariabel yang ada 2. Sebenarnya sama-sama aja, tinggal ditambah-tambahin pakai step size. Cuma rumusnya aja yang beda. Kayak kalau rumusnya kan cuma satu ya, variabel cuma x. Kalau yang parsial, karena ada 2, jadi kalau kita mau cari turunan yang x, kita tambahinnya yang x-nya aja. Yang x-nya aja. Y-nya nggak usah. Kalau cari yang y, kita tambahinnya yang y-nya aja. Yang x-nya nggak usah. Nah, misalkan kita punya fungsinya 2x kuadrat kali y tambah y pangkat 3. Nah, gimana cara cari turunan parsialnya? Misalnya kita pengen cari turunan parsialnya di x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Dengan step size-nya 0,1. Nah, gimana cara carinya? Tinggal masukin rumus aja. Karena tadi kita pengen di x-nya 1 ya. Di x-nya 1. Jadi kita cari di yang f x-nya 1,1, 2 y-nya tetap y-nya sama. Nah, kalau yang terus kita juga cari yang dikurangin 0,1, cari yang 0,9. Terus tinggal dimasukin ke persamaannya. Yang ini kalau kita cari, kita masukin dapat kan 12,84. Yang ini juga kita cari dapat di 11,24. Masukin semuanya terus dapat hasilnya sama dengan 8. Nah, gimana kalau yang ini sama aja sebenarnya, cuma ditukar. Kalau tadi yang kita tambahin sama kurangin di x-nya, ini yang kita tambahin sama kita kurangin di y-nya. Makanya kalau yang ini kan 1,1 sama 2, 0,9 sama 2 nih. 1,1 sama 2, 0,9 sama 2. Jadinya kalau kita mau cari turunan yang y, itu x-nya tetap nih sama-sama 1. Yang kita ubah y-nya, karena step size 0,1, berarti kita cari di 2,1
sama 1,9 karena kan 2 tambah 0,1 2,1, 2 dikurang 0,1 sama dengan 1,9. Dimasukin aja sama kayak tadi, dapat yang F1 sama Y-nya jadi 2,1 dapatnya 13,401. Kalau yang Y-nya 1,9 kita dapat hasilnya 10,659. Terus kita masukin aja ke rumusnya sama kayak tadi, dapat di 14,01. Nah, kalau misalkan turunan kedua sama aja, jika kalian tinggal ngikutin rumus yang ini. Cuma karena ini rumusnya kepanjangan, kayak nggak mungkin juga ditanyain dan gue malas ngitung sih. Jadi nggak perlu dihitung. Gitu aja turunan, gampang sih turunan. Ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya bang, Kenapa? berarti kalau misalkan dikasih turunan itu biasanya pakai center gitu ya, center apa sih, center backup gitu ya, bukan yang power atau backup gitu ya. Gimana gimana? Sorry kurang kedengeran. Maksudnya kayak Kedengeran. sampel kayak gini. Sampel kayak gini. Dia tuh rumus itu pasti yang center gitu ya, bukan yang power atau backup gitu ya. Oh bisa aja, bisa aja. Cuman kalau Pak Novan tuh biasanya kayak ngebebasin gitu loh, pilih pakai metode yang mana. Pasti bang. Jadi jadi kayak kalau kalian suka ya pakai yang kalau nggak ditanya ya misalkan cuman disuruh menggunakan metode numerik turunan, boleh pakai yang center, boleh pakai yang forward atau backward. Cuma kalau ditanya spesifik ya pakai yang spesifik diminta. Cuman biasanya sih Pak Novan jarang ya minta spesifik banget. Kalau kalau yang buat gampang-gampang kayak gini. Oke, thank you bang. Oke oke. Aman, ada lagi yang lain? Kita tunggu sampai 7.25. Karena udah 7.25, langsung lanjut aja ke Miko buat yang materi ODE. Oke, gua share screen dulu ya.
Oke, share screen-an gue udah muncul belum? Aman mic. Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue akan ngejelasin sekilas tentang ODE karena ya ujung-ujungnya kalian untuk ODE ini itu bakal ngikutin rumus-rumus aja yang bakal dikasih sama Panovan pas UAS. Jadi kalau di PPT Panovan kan itu ada beberapa metode ya. Yang pertama itu metode Euler, metode Hyun iterasi, midpoint, dan RK4. Di sini gue akan ngejelasin sekilas aja untuk metode yang menggunakan di satu dimensi, karena untuk tahun lalu juga itu yang satu dimensi itu nggak keluar, dan malahan yang keluar itu yang dua dimensi atau dengan dua persamaan ODE. Oke, gue akan sekilas aja ngebahas keempat metode ini, dan nanti kita akan langsung ngebahas tentang cara menyelesaikan persamaan kayak gini. Oke, jadi untuk refresher sedikit, kenapa kita memerlukan ODS stepping? Karena umumnya itu persamaan diferensial itu akan mendeskripsikan sistem-sistem yang akan kita modelkan umumnya ya. Kalau misalkan pada teknik kendali ataupun pada di sinyal dan sistem. Umumnya kayak gitu. Misalkan swinging pendulum ataupun kalau kalian baca-baca dikit ke misalkan ya buku teknik kendali itu ada sistem pegas dan sistem massa gitu lah. Oke, jadi dari keempat metode itu yang gue bilang, kita akan dari basic dulu, yaitu dengan metode Euler, di mana rumusnya adalah untuk Y iterasi ke depan itu sama dengan Y awal kita ditambahkan dengan slope dan dikalikan dengan step size-nya. Simpelnya sih, untuk intuisinya adalah, ya kalian punya titik di sini, yang kemudian kalian juga ketahui kecepatan arah fungsinya, dan ya udah dari slope ini kita akan nge-step ke sekian size. Kalian pilih size-nya berapa, misalkan 0,1, dan ya udah kalian iterasiin aja. Ini di sini saya menggunakan 0,5 dan persamaannya adalah kayak gini. Y kurang T kuadrat, dan saya misalkan ini sebagai F T, Y. Oke, lanjut, mungkin ini masih gampang ya. Dan untuk selanjutnya juga itu adalah turunan dari metode Euler, di mana metode Hyun ini itu adalah pembagusan dari metode Euler. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu prediktor dan korektor. Di mana prediktor ini, yang bagian ini ya, bentar, satu. Bagian ini itu akan dipakai untuk mencari nilai yang ini. Ini gunanya untuk apa? Ini adalah untuk memperbaiki arah velocity jika kita ingin nge-step ke nilai ke titik selanjutnya. Intinya gitu. Kalau kalian lihat di PPT Panovan ya, di sini kita bisa lihat kalau metode Hyun itu pertama nge-step ke depan, kemudian dia akan mengkalkulasi velocity di titik akhir, yang kemudian velocity ini akan di-average-kan, dan velocity ini itu kan setelah di-average-kan kita balik lagi ke awal, dan ya udah kita dengan velocity ini kita nge-step kan dari titik awal kita ke titik step kita. Intinya seperti itu. Yang saya bilang tadi, kita step dulu ke depan. Ini sebagai prediksi kita untuk pertama kali. Kemudian kita ngehitung slope di ujung.
Yang kemudian kita akan nge-average-kan nilai velocity-nya, yang kemudian baru kita step di sini, yang akan menghasilkan nilai ini. Oke, simpelnya gitu. Dan untuk metode midpoint itu sama juga, mirip-mirip sih, nggak sama. Yang dimana dia itu mencari velocity di pertengahan stepping kita. Yang dimana kalau kalian lihat dari rumus ini, YI plus 1/2 sama YI sekian-sekian-sekian. Dan rumus ini untuk steppingnya. Kalau kita melihat dari grafik ya di sini. Kita bisa melihat kalau satu, kita nge-stepping ke depan terlebih dahulu untuk mencari nilai slope-nya, dan kemudian nilai slope ini kita akan pakai untuk stepping. Bisa lihat, ini kita pertama nge-step ke depan terlebih dahulu, terus kita mencari nilai velocity atau kecepatan fungsinya di titik tengah ini, dan kemudian nilai ini akan dipakaikan untuk nge-stepping dari 0 ke 0,5. Simpelnya gitu, setelah dihitung, didapatkan hasil segini. Oke, untuk metode RK4 juga, sama-sama juga. Yang dimana, oke, di sini kita punya initial guess, kita turunin lagi, kita turunin lagi, dan kita turunin lagi. Kemudian, kalau kalian bisa lihat di sini, K1 itu akan dimasukkan ke sini, nanti ngedapetin K2, K2 juga akan dimasukin ke sini, nanti dapat K3, dan seterusnya sampai K4. Kemudian, dari keempat nilai itu, kita akan menggunakan nilai-nilai tersebut untuk melakukan stepping-nya. Sini, kalau lihat di sini, ini adalah hasilnya. Dan ini hasil akhir, 1,6009111. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Untuk dasar dari ODE stepping? Halo? Oke, gua anggap aman kali ya. Oke, langsung aja kita ke cara menyelesaikan dua persamaan ODE dengan ODE stepping. Di sini saya akan menggunakan metode RK4 karena tahun lalu itu ada pilihannya antara RK4 dengan 1 step atau midpoint dengan 2 step. Jadi karena itu cuma pilih salah satu, jadi di sini saya akan menggunakan RK4 saja. Oke, kita langsung aja ke robotnya. Oke, jadi di sini pertama-tama umumnya sebentar. Jadi umumnya di ujian UAS ya, di tahun lalu sih itu berupa soal cerita di mana kalian harus menurunkan terlebih dahulu. Sebenarnya nggak menurunkan ya, lebih tepatnya kalian membaca saja, oh ini rumusnya itu, dan rumusnya ini nanti kita akan mendapatkan dua persamaan diferensial. Di sini, Minggu udah dapetin persamaan diferensialnya ini, yang kemudian kita akan misalkan sebagai fungsi multivariat. Di sini T, Y, Z, dan di sini T, Y, Z juga. Oke, ini kan mirip-mirip kayak RK4 ya, sebenarnya ini emang RK4 sih. Dan kalau kalian lihat di sini, ini notasinya agak berbeda ya. Ini ada K1, terus ada koma 1 lagi, dan di sini ada K1 dikomain dengan 2. Maksudnya apa? Yang angka terakhir ini adalah variabel keberapa kita. Ini variabel 1, ini variabel 2.
Itu aja sih notasi yang dari kalau kalian diajarkan di kelas ya. Simpelnya gitu. Oke, ya udah kita mencari K1,1 dan K1,2 dengan cara ya masukin aja nilainya ke fungsi ini. F1 0,1,1 itu adalah ini 1, 1, min 0 sama 1, terus lagi ini F2 0, 1, 1. Kalau kalian masukin ini min 1 kuadrat plus 0,5, 1 ditambah 0,5, 1 kuadrat sama dengan ya minus 0,5. Kemudian kita akan lanjut ke K2. Ya sama lagi, kita akan mencari nilai K2,1 dan K2,2 dengan cara kalau kalian lihat di sini, di RK4 itu kita memerlukan nilai segini untuk T-nya dan Y-nya juga untuk segini. Nah, ini kan karena kita multivariat, ini kita tambahin aja. Ini anggap kita hilangin ya. Ini putihin dulu. Oke, mending buat tulis ulang aja kali ya. K2,1 itu sama dengan F PI plus setengah H. Ini YI. F1 YI setengah K1,1 H terus ini ZI ditambah setengah K1,2 H. Ya simpelnya gitu sih. Oke, bisa lihat di sini. Untuk K2,1, untuk K2,2 itu sama aja kayak K2,1, ya bedanya fungsinya itu bukan F1 tapi F2. Oh, bisa di copy paste sini. Copy. K2,2 itu nilai F2. Oke, ini cari dulu, ini cari dulu, ini cari dulu. Kemudian ya langsung substitusin aja. Ini 0,05, ini 1,05, 0,975, ya terus masukin ke fungsinya ya. Balik sini, kita dapat ini, kita dapat K2,1. Terus K2,2 masukin 0,05, sini, sini, terus sini. Dapat K2,2. Ya udah lanjut lagi. Setelah dapat K2, sekian, kita lanjut ke K3. Sama juga kayak sebelumnya. Di mana kita balik lihat ke sini. Ini kalau K3 itu kan di dimensi 1 ya kayak gini rumusnya. Ya udah kita modif dikit untuk dimensi 2. Jadi K3,1 kita ubah ini menjadi K2,1. K2,1 ini K2,2. Sorry, ini K2,1, sorry. K2,1 ini jadi K2,2. Ya udah gini. Kita hitung di sini, ini T-nya masih sama. Kita hitung dapat segini, masukin lagi ke fungsi kita, ini 0,05, segini, segini, kemudian dapat K3,1. Kemudian untuk K3,2 sama juga ini 0,05 masukin sini, ini masukin sini, ini juga masukin sini. Tapi untuk fungsi F2 dapatnya segini. Oke, untuk K4 gimana, Bang? Oke, kita lihat aja di sini. K4 itu ini.
Kita punya K3, berarti ya kita tinggal gini aja, K4,1, kita tarik dulu ya, di fase sini. Untuk T-nya itu kan H ya, TI ini full step-nya. Ini di velocity ujung pokoknya. Kita bisa lihat. Terus untuk Y-nya adalah K3 biasa aja. Agak ada pengalinya. Ya udah, kita hilangin. Ini K3,1. Terus untuk Z-nya itu K3,2. Oke. Ini untuk K4,1. Sekarang untuk K4,2 ya sama juga. Ini kita tinggal ganti aja fungsi mana yang kita cari nilainya. Ini fungsi 2. Fungsi 2 ya yang tadi gue udah jelasin. Oke, kita hitung dapat segini, dapat segini, dapat segini. Kita masukin ke fungsinya lagi. Oke, seterusnya dapat segini, K4-nya dapat segini, dapat juga K4,2. Oke, kalau udah, kita kan udah mendapatkan 6 nilai koefisien ini ya. Ya udah, kita akan menggunakan nilai tersebut untuk melakukan stepping. Gimana caranya? Kalau kalian lihat di sini, di yang versi single ODE, itu menggunakan weight-nya seperti ini. YI tambah 1/6, K1 ditambah 2K2, ditambah 2K3, ditambah K4, kali H. Oke, untuk yang bagian Y, kita akan menggunakan yang ujungnya itu 1. Karena tadi kalau kalian ingat, yang ini adalah variabel 1, ini adalah variabel 2. Ya, konvensinya kayak gitu. Jadi untuk melakukan stepping ya kalian substitusi aja nilainya. Oke, substitusi K1,1 dapat segini, segini, untuk K2, sorry, ini K1,1, ini K2,1, ini K3,1, dan ini K4,1. Kalau kalian kalikan dapat hasilnya segini. Kemudian untuk Z sama juga, tapi bedanya kita menggunakan indeks variabel kedua. Ini K1,2 jadinya. K1,2, K2,2, K3,2, terus K4,2. Ya udah, kalian substitusikan saja, dan kalian akan mendapatkan hasil akhir. Kalau kalian memerlukan untuk stepping lebih lanjut, ya caranya sama aja sih sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan kah? Halo? Oke, gua tunggu sampai 1948 kali ya. Bang, mau nanya dong, kedengeran nggak suara gue? Bang Miko, Halo? Suara gua kedengeran kan ya? Nih ada yang nanya nih. Leonard, bentar, Yukailun dulu dah. Bang, berarti K1, K2, dan seterusnya itu persamaan diferensial order 1 ketika disubstitusi T dan Y-nya ya? K1, K2. Maksudnya gimana nih? Gua kurang ngerti dari pertanyaan lu kayak gimana. Oke, mungkin gua jawab pertanyaan Leonard dulu kali ya. Bang, kalau soal Pak Naufan biasanya berapa stepping buat RK4 gitu? Tahun lalu ya, di UAS tuh seingat gua untuk RK4 itu 1 stepping aja. Karena yang dites itu
yang RK4 dengan 2 persamaan ODE. Jadi, ya pilihannya antara RK4 dengan 2 persamaan ODE, satu step, atau menggunakan metode midpoint, persamaan 2 persamaan ODE, tapi 2 step. Oke, Bang, ini kelas Pak Novan sama Pak Halim sama kah soalnya? Seharusnya ya, yang ngebuat soalnya itu Pak Novan juga sih. Di kelas Pak Halim ya. Tapi gue juga kurang tahu soal siapa yang ngebuatnya, tapi seharusnya ya Pak Novan. Oke, mungkin Kailun bisa. Oke. Ya, FTI, YI kan itu dari persamaan ODE Orda 1. Berarti kan itu tinggal kita substitusi TI, YI ke persamaan ODE. Iya, ya emang iya harusnya kayak gitu sih. Ya, Kailun. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Oke, gua tunggu sampai 19.50 ya. Oke, karena udah 19.50, gua akan stop share screen. Dan selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya oleh Wanda. Oke, thank you, Mik.
izin share. Udah kedengeran belum dan udah jelas belum share screen-nya? Udah Kak. Aman ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kalau tadi Miko udah bahas ODE dan Arsa udah bahas differentiation atau turunan numerik, kali ini gue akan bahas yang satu lagi materi untuk UAS, yaitu adalah integrasi numerik. Buat curve fitting itu udah buat kuis ya harusnya, jadi nggak keluar sih. Kemarin gue juga udah nanya ke Pak Novan, jadinya harusnya nggak keluar sih buat curve fitting, spline, dan lain sebagainya itu. Terus buat integrasi numerik itu sebenarnya ada banyak metode ya. Yang pertama itu ada metode Piast, terus Newton Cotes, dan Gauss Quadrature. Cuma yang kita pelajari di kelas di Komnum itu adalah yang 3 ini aja. Trapezoid, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Cuma 3 tuh. Nah, tapi kalau misalkan kalian penasaran ya kalian boleh baca-baca di sumber manapun gitu buat metode Piast dan Gauss Quadrature. Kalau metode Piast itu jadi kita membagi interval menjadi sub selang atau sub interval yang sama panjang. Jadi kalau misalkan kita review lagi si integral ini, pengertian integral, itu kan kita mencari suatu luas daerah di bawah kurva ya kan. Ini contoh aja. Fx gitu. Ini kurva fx misalkan yang non-linear ya. Terus kita akan mencari berapa sih luas di bawah kurva fx dari range nilai x tertentu. Misalkan dari A sampai B gitu. Kita mau nyari yang biru ini aja kan. Oke, misalkan ini kita tulis A luasnya. Sehingga nanti bisa kita tulis kalau A ini akan sama dengan integral dari A sampai B fungsi fx dx. Simpelnya kayak gitu sih. Dan ya kalau misalkan kalian mau tahu penurunannya, mungkin bisa di review lagi ya. Deret jumlah Riemann, integral Riemann itu di kalkulus. Oke, buat integrasi itu kayak gitu. Nah, kalau metode Piast tadi, dari luasan si A ini, kita kan mencari range dari nilai A sampai B ya. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Kalau si metode Piast, jadi dari A sampai B, kita mau ada sejumlah N subinterval. Dengan semua jumlah N ini memiliki panjang yang sama atau selisih yang sama gitu. Maka kita bisa definisikan si selisih atau selang itu dengan H. Rumusnya adalah B min A per N. Ya, itu kalau metode Piast. Nah, selanjutnya metode Piast itu akan menghasilkan, ya pokoknya berhubungan lah ya dengan metode si Newton Cotes yang kita pelajari di Komnum. Ada 3 ya, trapezoid, Simpson sepertiga, dan juga Simpson 3/8. Kalau si Newton Cotes ini, jadi simpelnya definisinya adalah dia membentuk polinom interpolasi. Jadi ide dasar dari si Newton Cotes ini adalah aproksimasi fungsi dengan suatu polinom. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Si Newton Cotes ini juga sebenarnya ada yang metode open dan juga close. Tapi kalau misalkan 3 ini yang kita pelajari adalah metode close semua ya. Artinya itu kita mencari luasan di bawah kurva. Dan kita udah tahu nih si FA dan FB. Dan mungkin nanti kita bisa tahu juga di sini ya FR gitu misalkan. Kalau metode open itu berarti
kita cuma tahu ini fx1 misalkan, terus ini fx2, dan di sini fx3. Tapi kita bisa menghitung area yang biru ini. Itu namanya metode open buat integrasi numerik. Oke. Nah, terus buat yang terakhir, Gauss Quadrature itu udah lebih kompleks lagi ya. Jadi nanti titik evaluasinya bakal somehow seoptimal itu sehingga akurasinya akan jauh lebih tinggi daripada Newton Cotes. Gitu. Oke, ini diferensiasi numerik dan ODE tadi udah dibahas ya. Oke, kita akan masuk ke satu persatu teorinya dulu. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, kalau trapezoidal rule atau trapezoid rule itu masuknya ke jenis closed integration atau integrasi numerik yang tertutup. Nah, ini rumus secara umumnya. I itu luas, itu menyatakan luas, atau tadi yang gue tulis A gitu. Sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Fx itu kurvanya. Atau bisa kita ya isomorphis atau ya mirip-mirip lah nilainya. Kalau trapezoidal rule, kita menggunakan polinom orde 1 atau fungsi linear gitu. F1x ini artinya ya fungsi linear tadi ya. Where fnx sama dengan polinomial orde n. Ya kalau f2x berarti polinomial orde 2. Tapi kalau f1 berarti kan polinomial orde 1 berarti sama aja kayak y sama dengan A0 tambah A1x fungsi garis gitu. Terus bisa kita turunkan dan akhirnya mendapatkan rumus yang final udah kita ketahui sama dengan rumus trapezoid atau trapesium ya bahasa Indonesianya. Luasnya akan sama dengan B min A. B itu tadi ini ya. B min A panjang ini dikali FA plus FB dibagi 2 atau ya rumus trapezoid tadi. Kalau kita lihat secara geometric, in a geometric way, misalkan kita punya suatu kurva, ini non-linear ya, yang biru ini. Nah, trapezoidal rule, kalau misalkan kita pakai trapezoidal rule, berarti kita membuat suatu garis linear yang tadi F1x ini, F1x, ke dalam kurva tersebut. Nantinya kita akan menghitung area yang di bawah ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat, oke, contoh lain dulu. Ini bukan trapezoidal rule. Ini contoh lain, trapezoidal. Apakah si trapezoidal rule ini jelek? Kenapa bisa dikatakan jelek? Biasanya tuh dikatakan jelek karena ini ada space yang nggak kita hitungkan. Padahal sebenarnya kita mau hitung space tersebut gitu. Sehingga bisa kita katakan kalau space tersebut adalah jumlah errornya. Sama dengan ini juga, ini error. Tapi ya oleh karena itu biasanya trapezoidal rule ini dibilang jelek ya. Padahal nggak tentu juga. Coba kalau misalkan kita punya kurva aslinya atau true curve-nya itu linear. Misalkan ya samain ya, ini biru. Misalkan kayak gini lah. Kita ingin menghitung dari range A sampai misalkan di sini sampai B aja. Nah, ini kan yang biru itu true kurvanya kan fx-nya. Dan yang mau kita hitung itu adalah yang biru ini. Si I atau A tadi gue tulis. Nah, terus berdasarkan trapezoidal rule, kita membuat polinom orde 1 atau f1x. Berarti kita akan membuat garis dari A sampai B gitu. Berarti kan kalau misalkan kita menghitung luas I dengan trapezoidal rule, dia benar-benar akan exactly
sama dengan fx dari A sampai B kan. Jadi ya belum tentu juga si trapezoidal rule itu jelek sebenarnya. Tergantung fx-nya ya. Cuma karena umumnya fx itu bentuknya non-linear kayak gini atau parabolik gitu, maka tentunya errornya akan banyak gitu kalau misalkan kita pakai trapezoidal rule gitu sih. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau ingat teorinya, si trapezoidal rule itu dia menghitung luas area di bawah garis yang kita buat tadi, f1x itu garis polinom orde 1 gitu sih. Oke, terus kita lanjut aja ke yang selanjutnya, yaitu metode Simpson sepertiga. Sama sebenarnya konsepnya dengan trapezoid karena dia sama-sama metode Newton-Cotes tadi kan. Yang udah gue bilang di awal kalau Newton-Cotes itu ide dasarnya adalah aproksimasi fungsi dengan polinom. Cuma kalau tadi trapezoidal rule itu f1x, kalau Simpson sepertiga f2x. Jadi dia pakai polinom orde 2. Secara umum persamaan si polinom orde 2 itu kan kayak gini ya. A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Gitu. dx. Nah, kalau di Simpson sepertiga itu kita dikasih 3 poin, atau kalau misalkan nggak dikasih, berarti kan mestinya kita dikasihnya cuma 2 ya, yaitu dari A sampai B. Ya berarti tinggal kita ambil aja suatu poin di antara A dan B gitu. Selanjutnya kita notasiin dengan X0, X1, dan X2. Terus kita hitung, kita masukin nilai-nilai X tersebut ke dalam fungsi yang udah kita ketahui di soal, udah dikasih di soal. Kemudian dari 3 nilai ini kita compute ke rumus dari area, rumus integral, rumus luas tadi. Nih ya, penurunannya tadi kalian bisa lihat di materi kuliah. Ini udah rumus jadinya. Oke. Terus ini per 6 dari mana? Dari ini ya, 1 tambah 4 tambah 1. Jadi bagi 6. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatiin di persamaan polinom orde 2 itu kan berbentuk parabola ya. Sehingga nanti aproksimasi yang kita buat itu bentuknya parabola. Jadi kita menghitung luas di bawah suatu bentuk yang dinamakan dengan parabola. Ya, ilustrasinya kayak gini ya. Nih, jadi kita bikin parabolanya dan kita menghitung luas di bawahnya. Gitu. Terus mungkin ada tambahan yang perlu diperhatiin juga. Kalau di soal itu kan pasti dia menginginkan kita untuk melakukan iterasi kan, namanya juga metode numerik pasti akan disuruh melakukan iterasi sampai error tertentu gitu misalkan, atau sampai berapa jumlah iterasi, berapa kali iterasi. Nah, tapi kalau misalkan kalian disuruh menghitung error, rumus error approximate untuk Simpson sepertiga itu adalah ini ya, min A pangkat 5 per 2880 dikali F4C. Nah, oke, nanti kita akan coba lihat C itu apa. Nah, ini ada contoh soal yang sebenarnya bisa kalian lihat juga di emas, tapi gue mau jelasin algoritmanya supaya kalian lebih ngerti. Jadi, kalau integrasi numerik itu kan fungsinya nggak akan sesusah itu ya. Jadi, mungkin dosen juga melihat cara kita melakukan integrasi numerik tersebut kan, bukan cara kita menghitung integral. Jadi, pastinya fungsinya lumayan gampang gitu. Nggak yang perlu substitusi kayak substitution atau that fancy substitution techniques kayak trigonometrical substitution dan lain sebagainya lah. Oke, jadi
misalkan kita punya suatu fx, fungsi fx gitu. Terus kita dikasih range dari A sampai B. Nah, ini kita nggak dikasih tahu nih titik satu lagi. Jadi nanti kita akan hitung aja di titik tengahnya, yaitu 0,4. Terus kita juga dikasih tahu bahwa di exact integral luas aslinya itu akan sama dengan 1,640533. Oke, seperti yang tadi gue bilang, jadi kita define x0, x1, dan x2. Jadi sebenarnya kita udah dikasih tahu ya, x2-nya tuh 0,8, x0-nya 0, dan x1-nya tadi bisa kita hitung sendiri gitu. Dimana ini kita menghitung x1-nya A tambah B dibagi 2, yaitu 0,4. Terus kita masukin ke fungsi f untuk masing-masing x0, x1, dan x2. Selanjutnya ya udah deh, tinggal kita masukin ke rumus yang tadi. B min A ya, ini B min A. B-nya tadi 0,8, A-nya 0, jadi di sini 0,8. Terus fx0 0,2 tambah 4 kali fx1 tambah 1 kali fx2 dibagi 6, karena jumlahnya ada 6. Dan kita dapat approximate nilai integralnya atau nilai luasnya itu akan sama dengan 1,367. Dan selanjutnya bisa kita hitung nilai error. Ada 2 jenis error ya kalau kalian ingat, yaitu adalah true error, selisih atau kayak perbandingan seberapa besar error luas yang kita hitung dengan true value-nya, yaitu ET. Oke, kita hitung 1,640533 dikurang dengan I-nya yang kita hitung sama dengan 0,730667. Nah, epsilon T-nya ini dalam bentuk persen, berarti ya udah tinggal 0,2730667 dibagi true value, yaitu tadi 1,640533 kali 100%. Gitu. Dan selanjutnya adalah ada EA yang tadi gue tulis rumusnya. Nah, you might wonder what is C tadi yang notasinya itu kayak epsilon gitu, tapi bukan epsilon, itu namanya C. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingat juga notasi F4 atau Fn X itu kan adalah turunan ke N dari fungsi Fx gitu kan. Berarti kalau F4X artinya adalah turunan keempat dari fungsi Fx terhadap variabel X gitu. Nah, oke. Jadi gue udah sempat hitung dan didapat turunan keempat dari fungsi Fx itu akan sama dengan min 21600 ditambah 48000x. Masih ada variabel x-nya gitu. Nah, si F4C itu adalah rata-rata dari interval x0 sampai 0,8. Karena tadi kan kita tahu kita ingin menghitung luasan dari A-nya 0 sampai B-nya 0,8. Jadi kita hitung rata-ratanya. Si F4C itu artinya kayak gitu. Jadi 4C gimana ya? Ya, inilah akan sama dengan F4 kalau kalian masukin 0. Wait, bentar. Masukin 0 ditambah dengan turunan keempat fx, kalian masukin 0,8, yaitu batas atasnya, kemudian dibagi dengan 2 gitu. Nah, akan menghasilkan si min 2400 2400 itu ya. Kalau kalian masih bingung F4C itu apa sih, karena emang nggak di describe.
nggak ditulisin secara rinci oleh si pembahasan soalnya. Oke, mungkin itu aja sih buat Simpson sepertiga, masih gampang ya. Intinya tadi kalian ingat kalau si Simpson sepertiga itu dikasih 3 poin. Dikasih 3 poin, kalian hitung area di bawah 3 poin tersebut. Gitu. Selanjutnya Simpson 3/8 ini juga sebenarnya sama aja menggunakan rumus integral yang sama dengan dua metode sebelumnya, yaitu trapezoid dan Simpson sepertiga. Oke, ini rumus umum integral. Dan kalau Simpson 3/8 dia menggunakan polinom orde 3. Dan kalau misalkan kita tulis polinom orde 3, general equation-nya adalah sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah satu lagi kan A3x pangkat 3 gitu dx. Dan di sini kita dikasih 4 poin ya, bukan 3 atau 2. Jadi semakin banyak gitu poinnya. Karena emang semakin banyak kan semakin canggih ya, semakin akurat area yang dihitung gitu kan. Oke, dari 4 poin tersebut kita sama tadi masukin ke f, fx0, fx1 dan fx2 dan juga fx3. Dari 4 nilai ini kita compute ke rumus integral yang di sini gitu. Bedanya tadi kalau Simpson sepertiga dan 3/8 ya di penyebutnya. Kalau di Simpson sepertiga tadi penyebutnya 6 dan 3/8 itu penyebutnya 8. Dan juga rumus ininya error approximate si Simpson sepertiga dan Simpson 3/8 itu beda di penyebutnya. Nah, sesuai dengan polinom yang udah kita buat, tadi kan polinom yang kita buat itu sebenarnya berbentuk kubik ya. Orde paling tingginya itu kan pangkat 3, kurva kubik. Berarti nantinya kita akan menghitung luas di bawah kurva kubik tersebut. Gitu. Itu basic teorinya dari si Simpson 3/8. Oke, mungkin itu aja. Dan ini ada contoh soal yang juga dari PPT dosen. Kalian bisa lihat. Jadi misalkan kita diberi fungsi fx yang ordenya itu pangkat 5. Sama ya, ini kayaknya sama dengan soal yang sebelumnya. Ya nggak sih? Iya. Oke. Dari A sampai B gitu. Kan nanti kita akan bandingkan seberapa akurat 3/8 ini terhadap soal pembahasan yang tadi cuma pakai Simpson sepertiga ya. Terus bagian yang B kita campur antara Simpson 3/8 dengan Simpson sepertiga untuk mendapatkan hasilnya dengan 5 segment. Jadi kita membuat 6 titik gitu. Kita bagi 6 titik dari 0 sampai 8. Nah, ini solusinya sama ya tadi. Kita ambil 4 titik. X0 nya 0, udah diketahui atau A tadi. Dan X3 nya adalah 0,8. Nanti kita masukin ke fungsi F, begitu juga dengan nilai dari X1 dan X2. Di sini kita dapat X1-nya 0,5333 dan X2-nya 0,2667. Ini equally spaced, jadi sama semua ininya. Apa? Selisih antara titiknya. Oke. Kalau udah ya udah tinggal kita masukin aja sih. Sebenarnya ini kan tinggal masukin rumus aja ya. Gampang banget. Terus kita dapat nilai luasnya adalah 1,51917. Dan kita dapat selisih antara nilai
aproksimasi dengan nilai true value 0,121363, atau kalau dalam bentuk persen itu 0,121363 dibagi dengan true value-nya, yaitu adalah tadi berapa? Tadi 1,64 ya. 1,640533 dikali 100%. Didapat nilai 7,4%. Dan untuk EA itu sama ya. Ini juga dengan nilai yang sama, min 2400. Tadi kan udah kita hitung F4C itu min 2400. Yang beda adalah di penyebutnya aja, 6480. Tuh. Oke, terus buat yang selanjutnya, yang bagian B itu kita diminta campuran antara Simpson 3/8 dan juga sepertiga. Dan di sini 5 segmen, berarti kan 6 titik kan. Titik pertama tentunya batas bawah 0 dan titik terakhir itu batas atas 0,8. Selanjutnya kalian bikin ya beberapa titik yang sama ya, equally spaced. Terus kalian compute ke nilai fungsinya, kalian masukin satu persatu nilai X tersebut yang udah kalian bagi equally spaced, dan ya udah deh, tinggal kalian masukin aja. Tapi semua pembagian ini, oke, kalau biar nggak bingung kita bagi aja ya, kita bikin grafik, dan kita akan bagi menjadi equally spaced 5 segmen tadi. Misalkan aja ya ini. Misalkan ini ya 1, 2, 3, 4, dan terakhir ini 5. Kalian punya 6 titik tadi. Ya misalkan titik yang pertama itu ada di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalian punya 5 segmen. Oke, terus tentunya karena tadi Simpson sepertiga itu cuma bisa menghitung segmen yang genap ya, atau menggunakan 3 titik, maka sebenarnya di bagian pertama ini bisa kita pakai Simpson sepertiga, dan sisanya karena Simpson 3/8 butuh 4 titik, kita pakai Simpson 3/8, atau bisa juga kalian pakai di awal Simpson 3/8 dan di akhir yang sepertiga gitu, bisa sebenarnya. Kalau di solusi ini berarti for the first 2 segment pakai sepertiga, dan yang terakhirnya pakai 3/8, berarti pakai yang atas ini. Oke. Udah deh, terus kalian hitung satu-satu. Ini untuk the first 2 segment, dan ini the last 3 segment pakainya yang 3/8, jadi beda rumus. Dan kalau udah tinggal ditambah aja. Terus ini terakhir hitung error ya. Ini udah lumayan mendekati banget. Jadi selisihnya itu cuma 0,0045. Dan persentase errornya 0,28%. Jadi sangat kecil lah, bisa dibilang. Oke, mungkin itu aja sih buat metode integrasi numerik. Oke, yang perlu kalian ingat itu tadi adalah bentuk polinom yang berbeda-beda antara setiap metode. Kalau trapezoidal dia pakainya polinom orde 1, jadi bentuknya garis gitu, dan kita menghitung area yang ada di bawah garis tersebut.
Kalau Simpson berarti parabolik ya, polinom orde 2, dan kita menghitung area di bawah parabola tersebut, dan seterusnya. Kalau Simpson 3/8 polinom orde 3, berarti kita menghitung berapa sih luas ini 3/8 dari sini sampai sini, berapa sih luas area di bawah kurva kubik yang kita buat tersebut gitu. Sama mungkin ini sih yang perlu dihafalin juga, rumus error, karena ya mungkin aja ditanya di soal nanti. Sama kemarin tuh gue ada ngawas dan ngetes beberapa presentasi kan, kelas KKI. Kalian masih banyak yang bingung gimana menggunakan Simpson sepertiga, Simpson 3/8 sama trapezoid. Nah, jadi kan kalau misalkan di soal ujian itu most likely menurut gue ya, kalian dapat datanya dalam bentuk tabel gitu kan, misalkan X, Y. Terus ya misalkan ini banyak lah data. Kemarin tuh ada sekitar 3 kelompok mungkin ya yang gue tanya, dan semuanya gitulah. Tapi kalian udah banyak yang paham teori dasarnya gitu. Jadi kayak Simpson sepertiga itu untuk menghitung area, untuk mengintegralkan area yang segmennya genap. Tapi ketika disuruh untuk menyusun pakai metode-metode apa aja buat sekian jumlah segmen, masih agak-agak bingung. Jadi mungkin gue akan jelasin lagi ya. Kayak misalkan kita punya tabel ini ya, kita dikasih di soal X-nya dari misalkan 0 terus equally segmen deh biar gampang. 2, 4, 6, 8, 10 dan terakhir 12. Jadi ada 4, 5, 6, 7 titik ya nanti. Terus ya ini misalkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan Y7 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini sebenarnya kan gampang ya. Kalau misalkan kalian punya n point, then you will get n-1 segmen kan. Ya udah, dari situ tinggal kalian lihat aja kalau misalkan n-1 segmennya itu genap, misalkan kita dapat dia itu genap, berarti selanjutnya kalian bisa pakai semua Simpson sepertiga. Tapi kalau misalkan n-1-nya hasilnya itu ganjil, berarti kan kalian harus pakai campuran kan, mau nggak mau. Ya udah, campur. Dan S 3/8 atau trapezoid. Gitu. Nah, berarti kalau in this study case, kalian punya 7 titik. Tadi biasanya kalau gue sih gambar dulu. Gambar grafik. 7 titik gitu. Misalkan ya ini tadi 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan terakhir 12. Misalkan ya agak linear gitulah ya. Sini, sini, sini. Dan gini, misalkan. Nah, berarti kalian bisa bagi menjadi beberapa segmen. Kan seperti yang tadi udah gue tulis, kalau kalian punya n titik berarti kan punya n-1 segmen.
berdasarkan geometri grafik. Kalau kalian lihat di sini kan juga ada 6 segmen ya. Segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, ya, dan seterusnya kan 5 dan 6 gitu. Terus kalau ini genap berarti kan kalian bisa pakai semuanya Simpson sepertiga kan. Berarti kalian pakai berapa kali Simpson sepertiga nih? Kalau kayak gini, ini kan sekali ya, sekali Simpson sepertiga. Terus ini 2 kali dan ini 3 kali kan. Ya, all Simpson sepertiga. Berarti kalian bisa pakai 3 kali Simpson sepertiga. Ini kalau misalkan dibebasin. Cuma kan kalau biasanya Pak Halim maunya suatu metode tertentu gitu. Nggak kayak Pak Novan yang biasanya ngebebasin kita buat pakai metode apapun itu. Kalau misalkan kalian disuruhnya harus menggunakan metode campuran, berarti kan kalian nggak bisa nih pakai metode Simpson sepertiga aja, ya kan? Ya udah berarti kalian pakai misalkan di sini dari segmen 1 Simpson atau enggak ya segmen 1 kalian pakai Simpson sepertiga, ya kan? Terus biar nggak sama berarti kalian pakai 3/8. Bisa nggak nih kira-kira? 1, 2, 3. Bisa kan? Bisa nih sampai segini. Ini pakai Simpson 3/8 dan sisanya berarti ya kalian pakai trapezoid gitu. Itu contoh ya. Dan sebenarnya pasti masih banyak lagi susunan-susunan yang bisa dibuat untuk menghitung integral dari contoh data ini gitu. Gitu sih paling. Sampai sini ada yang mau ditanya kah? Kalau nggak ada mungkin ya udah kali ya kita akhiri aja sesi asistensinya. Tapi mungkin sebelum itu gue bakal tunggu sampai 20.30. Kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Memang kalau numerical integration gitu ada iterasinya Kak, dan kayak gimana metode iteratifnya? Nggak ada. Ya udah cuma sekali aja gitu.
Oke guys, karena udah nggak ada yang mau nanya lagi kayaknya, so kita akhiri aja asistensinya. Terima kasih yang udah join dan semangat buat UASnya yang hari Senin, yang besok, dan yang Rabu, dan juga yang kelas gue yang hari Jumat yang KKI. Mungkin masih lama, jadi masih banyak waktu untuk persiapan. Oke, thank you guys. Bye. Masih Kak, masih Bang.